Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Mukmin Techno. Dalam video kali ini ya, Bapak akan membahas ya pelajaran TIK kelas 5 ya, semester 2 ya. Itu Bapak akan membahas tentang yang ada di bab 3 ya. Oke, dengan materi yaitu pengenalan jenis data dan perintah umum ya, Microsoft Excel. Dan Bapak juga akan membahas di bagian 3-nya ya, atau bagian C-nya, yaitu mengenal perintah di dalam keyboard. Oke, ikuti terus video kali ini. Oke, pertemuan kali ini ya pada mata pelajaran TIK kelas 5 semester 2 ya. Bapak akan membahas masih berkenaan dengan bab 3 ya, yaitu dengan materi jenis data dan perintah umum di Microsoft Excel. Oke. Dan Bapak akan membahas pada bagian C-nya ya. Oke, silakan kalian buka LKS TIK-nya halaman 5 ya. Oke, pada bagian C-nya yaitu mengenal perintah dengan menggunakan keyboard ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya ya. Oke, Bapak sudah membuka halaman Excel-nya ya. Dan Bapak juga sudah membuat tabel ya, sudah membuat contoh berupa tabel ya. Oke ya. Oke, sekarang perhatikan lagi LKS-nya ya. Oke, mengenal perintah dengan menggunakan keyboard ya. Untuk memudahkan prakteknya ya, atau pembahasannya ya, Bapak menggunakan on screen keyboard ya. Oke, silakan nanti kalian praktekkan di rumah ya. Oke, yang pertama Bapak akan membahas pada nomor satunya ya, yang ada di halaman 5. Ada Ctrl P ya, atau Ctrl P ya, yang mana fungsinya untuk menempelkan hasil copy atau cut ya. Oke, dan tentunya ya sebelum Bapak membahas Ctrl P ya, Ctrl P kan menempelkan ya hasil ya. Berarti kita harus ya, berarti Bapak akan membahas ya, fungsi dari copy atau cut-nya dulu ya. Oke, ya, ke nomor 2 ya. Oke, nomor 1 kita lewat dulu ya. Nomor 2-nya ya, ada apa tuh ya? Ada Ctrl plus X ya, atau icon yang bernama cut ya, atau Ctrl plus X ya, yang mana fungsinya untuk memotong atau memindahkan suatu objek ya. Oke ya, baiklah kita sama-sama praktekkan ya. Oke, sebelumnya ya kita akan pilih dulu nih ya, bagian mana yang akan dipotong atau dipindahkan ya. Oke, Bapak beri contoh ya, misalkan Bapak akan mempraktikkan pada kotak pensil ya, kotak pensil ya, yang ada di dalam tabel. Oke, yang pertama kita klik dulu ya kotak yang bertuliskan pensilnya, kemudian klik ya pada keyboard ya, yang bertuliskan tombol kontrol ya, yang posisinya ada di sebelah kiri bagian bawah ya. Oke, kita klik saja kontrolnya ya. Kemudian plus X ya, kemudian klik tombol X nya. Oke, nanti otomatis ya kotak yang bertuliskan pensil ini akan berubah berkedip ya, akan berkedip ya. Oke, kemudian akan kita pindahkan ya, atau kita potong mana nih ya. Oke, Bapak misalkan mencontohkan ya, misalkan kita akan pindahkan ke kotak J3 ya, atau border J3 ya. Oke, klik dulu ya kotak J3 nya, kemudian kita klik lagi pada keyboardnya yaitu Ctrl P ya, berarti ya yang di atas ya nomor 1 ya, menempelkan hasil cut atau kopinya ya. Oke, kita praktekkan ya. Kontrol
pi ya. Oke, nah otomatis ya kotak yang bertuliskan pensil yang ada di dalam tabel itu akan berpindah ya pada kotak J3 ya. Oke ya, berarti pindah ya. Nah itu penggunaan dari Ctrl X atau cut ya. Oke, selanjutnya itu pada nomor 3 ya, pada halaman 5 nomor 3 nya yaitu Ctrl C atau CTRL plus C ya. Penamaan ikonnya yaitu copy ya. Oke, copy yang mana fungsinya untuk menggandakan suatu objek ya, itu memperbanyak atau menggandakan ya. Oke, kita praktekkan bersama ya. Oke, kita pilih lagi nih ya, bagian mana saja ya yang akan kita gandakan ya. Oke, Bapak misalkan mencontohkan pada kotak yang bertuliskan buku ya. Oke ya, sama ya prakteknya seperti Ctrl X tadi ya. Kita kembali ke keyboard ya, klik tombol kontrolnya, kemudian plus C ya, yaitu tombol C kita klik. Nah, nanti ya kotak yang bertuliskan bukunya pun sama ya, akan berkedip ya. Tandanya fungsi dari Ctrl C itu aktif ya. Nah kemudian kita pilih lagi nih ya, akan kita gandakan kemana ya, ke kotak mana saja ya. Oke, misalkan Bapak akan memberikan contoh lagi ya, misalkan kita akan gandakan ke kotak K3 ya, yang di sebelahnya nih ya, yaitu border K3 ya. Oke, kemudian kita klik lagi di keyboardnya yaitu Ctrl atau CTRL plus P ya, atau paste, yaitu menempelkan hasil copy ya. Oke ya, kita klik tombol P-nya. Nah otomatis akan ya, berpindah ya, atau muncul ya. Oke, sedangkan tadi Ctrl X itu memindahkan, sedangkan Ctrl C itu menggandakan ya. Jadi kotak yang bertuliskan buku yang ada di tabel ini tidak hilang ya, karena penggunaan fungsi Ctrl C itu menggandakan. Oke, selanjutnya itu pada nomor 5-nya yaitu apa tuh ya, pada halaman LKS-nya nomor 5, halaman LKS ya, halaman LKS halaman 5 ya. Pada nomor 5-nya yaitu ada Ctrl B ya, atau CTRL B ya. Penamaan ikonnya yaitu bold ya, yang mana fungsinya untuk membuat huruf menjadi tebal ya. Oke, misalkan seperti judul yang seperti judul yang ada di tabel ya. Nah, ini seperti nomor, nama barang, jumlah, harga satuan. Nah, ini penamaannya sudah menggunakan bold, yaitu bold itu ya membuat huruf menjadi tebal. Oke ya, kita praktekkan lagi ya. Oke, misalnya nih ya, kita pilih dulu nih ya, bagian mana saja yang akan kita buat hurufnya menjadi tebal ya. Misalkan Bapak mencontohkan ya, misalkan pada kotak yang bertuliskan topi. Nah, topi ini kita akan buat tebal ya hurufnya ya. Oke, yang pertama kita klik dulu ya kotak yang bertuliskan topi ya. Kemudian kita klik lagi pada keyboardnya yaitu tombol Ctrl ya, atau CTRL, kemudian plus B ya, tombol B. Nah otomatis akan berubah ya, pada kotak yang bertuliskan topinya akan berubah menjadi tebal ya, yaitu penggunaan dari apa tadi, Ctrl B atau bold ya. Oke,
Selanjutnya yaitu pada pada LKS halaman 5-nya, yaitu nomor 6, ada apa itu ya? CTRL plus I ya. Itu italik ya, nama ikonnya italik ya. Dan fungsinya itu apa? Untuk membuat huruf menjadi miring ya. Oke, kita praktekkan lagi ya anak-anak. Oke, kita pilih lagi ya. Yang kotak yang bertuliskan apa nih ya di dalam tabel ini. Oke, misalkan Bapak akan beri contoh lagi ya. Misalkan kotak yang bertuliskan monitor ya. Oke ya, hurufnya akan kita buat miring ya, akan kita rubah menjadi miring. Oke, kita praktekkan ya. Yang pertama, kita klik dulu ya kotak yang bertuliskan monitornya, kemudian klik ya seperti biasa pada keyboardnya, yaitu tombol Ctrl apa tuh ya, jadi italik apa, Ctrl I ya. Kemudian setelah klik Ctrl ya, tombol kontrolnya, kemudian klik tombol I. Oke, nah ya. Oke, silakan perhatikan lagi ya tabelnya. Nah, otomatis ya kotak yang bertuliskan monitor ya otomatis berubah menjadi miring ya, karena penggunaan dari Ctrl I atau italik. Oke ya, ada apa saja ya penggunaan fungsi pada keyboardnya ya, atau mengenal perintah dengan menggunakan keyboard. Tadi apa saja ya? Yang pertama itu Ctrl V atau paste. Kemudian yang kedua Ctrl plus X ya, atau cut. Nah, nama ikonnya cut. Kemudian Ctrl plus C ya, nama ikonnya itu copy ya. Kemudian Ctrl plus B ya, yaitu board ya, nama ikonnya board. Terus kemudian yang terakhir tadi Ctrl plus I ya, nama ikonnya italik. Oke ya, udah jelas ya. Oke, semoga materi ini ya bisa berguna untuk kalian ya. Dan tentunya silakan nanti kalian praktekkan saja di rumah. Oke, sekian video materi kali ini ya. Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.